Nyata bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini jika kami ada bersama-sama saudara seiman kami untuk berkumpul memuji-muji nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kekuduskan dan layakkan hamba-Mu, kami percaya Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Bahkan jemaat-Mu, biar hatinya terbuka dan benih firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupannya. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Sehat semua, amin. Pagi hari ini Bapak Gembala ke Badau pelayanan nanti sore. Jadi beliau memberikan pelayanan firman Tuhan pagi hari ini kepada saya. Dan kita percaya kita belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama pagi hari ini, amin. Jika hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan poin yang kita dengar dari Bapak Gembala pada hari Kamis kemarin adalah supaya kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Karena Tuhan Yesus pasti datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Amin. Siapa yang mau dijemput Tuhan Yesus? Pertanyaannya begitu. Ada yang mau dijemput Tuhan Yesus? Ketika Yesus datang kedua kali nanti, semua mau? Angkat tangan coba. Siapa yang mau angkat tangan? Amin. Kita semua rindu bersama-sama Tuhan di surga. Saya bukan bilang siapa yang mau dijemput pagi ini ya, enggak. Nanti sama-sama ketika Tuhan Yesus datang. Nah, sejarah gereja mencatat bahwa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu ada peristiwa yang namanya pencurahan Roh Kudus. Jadi rasul-rasul, murid-murid Yesus yang melihat Yesus naik ke surga, lalu ketemu dua malaikat, mereka bilang, tunggu di Yerusalem, Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi hari-hari ini sampai minggu besok, pas itu hari ke-50, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari-hari besar yang di agama Kristen yang kita tahu itu, pertama Natal, itu apa? Lahirnya Tuhan Yesus. Lalu Jumat Agung, kematian Yesus di kayu salib. Lalu Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu penampakan diri, Yesus menampakkan diri 40 hari. Setelah itu naik ke surga. Tuh kita peringati kemarin kenaikan. Dan ada lagi nanti Pentakosta. Minggu depan tuh hari ke-10-nya. Nah, ternyata kata Pentakosta ini bukan perayaan yang tiba-tiba ada gitu. Enggak, ini sudah lama dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan Paskah yang tadinya itu adalah perayaan mereka keluar dari Mesir, lalu dimaknai dengan makna yang baru, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ternyata di minggu depan tuh nanti hari Pentakosta, pas hari ke-10,
Hari Pentakosta itu adalah hari persembahan sulung yang kedua. Kalau waktu Paskah mereka memberikan persembahan sulung yang pertama, bangsa Israel. Nah, ini pas hari yang ke-50, Penta 50, itu mereka memberikan persembahan sulung yang kedua. Dan diyakini juga pas hari Pentakosta itulah hari di mana 10 hukum Taurat itu diturunkan kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Sebelum kita merayakan Pentakosta di minggu depan, nah kita harus tahu pribadi yang lain. Nah, itu siapa? Nah, kita buka sama-sama di Yohanes 14. Ada? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Oke. Saya bacakan ya. Itu ada di layar. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dan di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dituliskan oleh Yohanes, dalam Injil Yohanes, Yesus ngomong, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain itu bukan berbeda gitu Bapak Saudara ya. Penolong di situ pakai parakletos yang menunjukkan pada Roh Kudus, dan yang lain gitu. Yang lain itu bukan beda. Jadi kayak gini. Di dalam bahasa Yunani itu ada 2 terjemahan kata yang lain. Yang satu heteros, yang satu alos. Nah, bukan alot ya. Kalau orang Jawa bilang alot itu keras gitu. Ini alos. Yang satu heteros, yang satu alos. Nah, kalau alos tuh begini. Yang lain tapi sama. Aku minta aqua gitu ya. Tapi mereknya harus sama. Horti. Nah, ini yang lain. Itu alos. Tapi kalau pakai heteros, dia lain. Dia enggak ngasih aqua, aku minta minuman yang lain. Nah, minta dikasih merek yang lain gitu. Atau jenis minumannya berbeda. Itu yang lain. Tapi di sini dia pakai kata alos. Artinya ini ditekankan oleh Yohanes bahwa penolong yang lain itu bukan orang lain, tetapi Allah sendiri. Allah sendiri dalam pribadi Roh Kudus. Karena pekerjaan Yesus sudah selesai di muka bumi ini, dikasihlah yang namanya Roh Kudus. Musa mati. Diteruskan sama siapa? Yosua. Elisa mati diteruskan Elia, atau kebalikannya, Elia dulu apa Elisa dulu? Hayo, Elisa dulu apa Elia dulu? Elisa ini cowok apa cewek? Ini banyak nama Elisa dipakai di kawan-kawan saya.
Namamu siapa? Elisa Bakara. Kau ini cowok apa cewek? Loh, cowok lah. Iya kak, Elisa bukan cewek kak. Jadi, itu guyonannya ya. Jadi ada penerus. Nah, Yesus sudah kembali kepada Bapa, sudah bangkit, sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dikirimlah yang namanya siapa? Roh Kudus. Yang lain ini bukan pribadi lain. Oh, jadi lain ya. Allah sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Itu orang-orang 3 pribadi, enggak. Mereka itu satu gitu. Cuman Roh Kudus ini ada diam bersama-sama dengan kita, di dalam diri kita. Kerjanya apa? Nah, lihat di ayat Yohanes tadi, Yohanes 14. Lanjut tadi ya, baru baca sampai ayat 20 ya, ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, ada kata kami di situ, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya penghibur. Selain penghibur, dia itu mengingatkan kita akan segala pekerjaan yang telah Yesus lakukan. Roh Kudus akan mengingatkan kita segala ajaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, tiba-tiba kita agak serong. Tiba-tiba kita agak miring. Tiba-tiba kita agak melenceng. Nah, kerjaan Roh Kudus tuh. Jangan. Tapi masalahnya, ketika kita tidak pernah baca yang namanya firman Tuhan, ketika kita nggak tahu isi ajaran Tuhan Yesus, ketika kita nggak tahu, Roh Kudus itu bingung mau ngingatin, itu nggak ada memorinya gitu di dalam diri kita. Jadi seharusnya selain kita makan makanan secara jasmani, makanan rohani ini juga perlu. Amin. Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita memperingati hari Pentakosta? GBI meyakini bahwa salah satu tanda seseorang sudah dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Oh Pak, tapi bahasa roh itu kan harusnya dipakai di kamar aja, enggak perlu di tempat yang terbuka begini. Nanti kalau ada orang yang masuk, itu Alkitab bilang, ada orang yang masuk mengira kamu gila gitu. Itu yang terjadi. Ada bahasa roh yang kita pakai untuk kita doa pribadi di dalam tempat tersembunyi, entah di kamar, entah di mana. Ada karunia roh yang buat apa? Buat membangun. Salah satunya itu ada namanya, selain bahasa roh itu namanya glosolalia, ada namanya sinolalia.
Apa itu lalia? Itu yang dirasakan dan yang terjadi di rasul-rasul ketika menantikan. Mereka berbicara tentang memuliakan nama Tuhan pakai bahasa lain. Loh, dia kan orang Dayak Kantu, kok bisa ngomong bahasa Jawa kromo inggil dalam penyembahannya? Itu salah satu karya Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Bisa terjadi. Pernah saya waktu doa di sekolah kami, ada kawan kami orang Talaut. Orang Talaut itu suku Sanger, Sanger Talaut. Dia ngomong bahasa Jepang. Waduh, nggak tahu ini. Kok Nuan tahu itu bahasa Jepang nih bahasanya? Iya, aku sering nonton film One Piece, kata dia. Tahu film One Piece? Atau Naruto. Oh iya, itu kayak bahasa Jepang ya. Kok bisa gitu loh, dia orang Sanger Talaut gitu. Bisa. Tapi dia ngomongnya bukan ngomong biasa, ngomong dalam berbahasa untuk memuliakan nama Tuhan atau sedang bernubuat. Itu bisa terjadi. Amin. Ada yang pernah? Amin. Ada pasti. Setiap kita pernah. Itu hal-hal rohani seperti itu. Itu banyak ditentang sebenarnya oleh bagian gereja-gereja Injili yang nggak percaya dengan bahasa roh. Kita di GBI terutama mempercayai bahwa bahasa roh itu bukan satu-satunya, bukan, tapi salah satu. Pak, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, Pak, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus kapan? Waktu saya sungguh-sungguh waktu masih remaja, tapi sampai sekarang saya nggak bisa bahasa roh. Nggak masalah. Ada yang namanya apa? Buah roh. Amin? Coba kita buka. Apa itu buah roh? Apa buah durian kah? Bukan. Coba kita buka. Di Galatia. Kebanyakan kertas saya ini. Sampai enggak tahu mana yang mau dibuka. Nah, Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Udah? Ada ya. Tetapi buah roh ya. Kadang salah kita ngomong buah roh. Enggak, tulisannya buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, kalau orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, orang yang sudah bisa berbahasa roh ataupun tidak bisa berbahasa roh, aku kayaknya minder Pak kalau doa sama dia bisa doa bahasa roh, saya enggak usah. Setiap orang punya karunianya masing-masing, saya percaya itu. Ada karunia-karunia. Nah, hubungan dengan Allah yang vertikal itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Hubungan antar sesama secara horizontal itu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Hubungan dengan diri sendiri itu penting. Itu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari berapa? Dari 9 ini ya. Coba kita koreksi sama-sama. Udah belum kita punya kasih, kesabaran, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke. Terus setia, kelemah lembutan, penguasaan diri, sabar, kemurahan, dan kebaikan. Itu adalah buah roh.
Ketika orang bilang dirinya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, wajib dia ngelakuin ini. Dan belajar. Saya juga masih belajar, terutama dalam apa? Penguasaan diri. Ceritanya kemarin, mobil kami ada ditabrak. Belakang tangki gitu. Ditabrak, bruak, masuk. Saja masuk itu tangkinya sampai bonyok. Ternyata dia orang Jawa juga. Dia bawa rongsokan itu ini ya, belakangnya itu ada gerobaknya gitu. Dia nabrak, brak. Saya itu udah putar balik pelan-pelan. Saya nunggu di sisi seberang sini mau mutar ke sana kan. Udah nungguin lewat baru udah putar balik. Kepala mobil sama badannya udah sampai di berem sebelah sana. Udah mau turun begini. Udah mau balik, mau naik ke jalan lagi. Dihajar sama Pak D nih. Masuk ke dalam. Dah, aku turun. Aku gak ngomong apa-apa. Aku turun. Aku nengok kepala Pak D nih. Dia nak pakai helm masalahnya. Bunyinya keras. Aman semua. Dah, aman semua. Udah kan? Ternyata motornya sampai tangki bensin. Motornya sih udah agak reot karena motor untuk bawa rongsokan ya. Selang bensinnya bocor. Jadi tidak bisa nyambung lagi, disambung tidak bisa, motornya tidak bisa nyala. Aku tanya, Pak D, piye Pak D? Sehat, aman? Aku sih sehat nih, cuman lecet-lecet ya. Jadi motorku nih gimana nih? Langsung aku. Nuan tengok tuh, gue bilang. Hitungan kita ayo. Aku benerin motor Nuan benerin tuh penyok sampai ke dalam. Enggak bisa gini. Lalu masyarakat di sebelah situ bilang juga, enggak bisa, kasihan Pak D. Nuan motornya dah reot Pak D. Aku dah mutar baik-baik kecuali kepalaku nih nabrak Nuan di tengah jalan. Enggak bisa gini. Wah, di situ saya belajar penguasaan diri. Kalau enggak, dah yuk kita ke kantor polisi aja, aku ambil bilang. Enggak mau dia. Dia langsung tarik motornya, seret rongsokannya jalan gitu. Enggak ngelihat ke belakang, jalan terus. Oi Pak D, aku panggil kan. Pak D gimana? Udah dia jalan aja. Dah, kata Mama Lepin. Udahlah, dia mau ganti juga, mau ganti apa katanya. Udahlah, udah. Langsung benerin sendiri-sendiri. Nah, di situ saya juga belajar. Kadang-kadang di mod, apalagi kalau di daerah mana mentebah tuh kan, yang jalan sempit kan, tiba-tiba motor nyelonong. Rasanya kayak gimana gitu. Rasanya kepengen mencet bel ini kuat-kuat gitu pas di sebelahnya, kayak kesal gitu. Nanti kalau kita nyenggol, dia yang minta ganti. Nah, itu semua kita punya masalah masing-masing tentang diri kita. Makanya kita perlu belajar. Yang pertama, jika kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti melakukan buah roh ini. Amin? Amin? Jika belum, Pak, aku belum Pak, masih belum bisa setia Pak. Aku gonta-ganti pacar terus Pak. Nggak tahu. Kalau udah menikah, nggak bisa dibilang begitu. Udah menikah diikat, Pak, aku nggak bisa setia Pak. Aku kepengen cari yang lain, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau udah menikah, kalau masih pacaran, masih mencari jati diri, oke lah. Tapi ya belajarlah untuk setia. Itu sama sesama. Apalagi setia sama Tuhan. Ya kan? Setia dalam hal ibadah, setia dalam membaca firman, setia dalam melakukan hal-hal lain. Nah, itu kita perlu belajar. Kalau memang kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Setiap orang sebenarnya ada semua. Kayak HP nih, Pak. Bahkan ketika manusia diciptakan di Taman Eden, kita itu dihembusi nafas. Rohnya itu, Allah itu ada dalam diri kita. Cuman kita mau aktifkan apa enggak, itu aja. Kita mau dengar apa enggak, itu aja. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan Roh Kudus sudah mengingatkan di dalam hati kita, lalu kita masih menentangnya, udah. Kan kita bukan robot.
Kita bukan robot yang diciptakan Tuhan. Tit, dah kamu jadi orang baik terus enggak. Kita diberi yang namanya free will. Amin. Diberi apa? Kehendak bebas. Tapi harus mempergunakan kehendak bebas itu dengan baik. Karena kita manusia, bukan robot. Bagaimana kita menjalani setiap kehidupan kita, harus ingat tuh buah roh. Amin. Saya juga masih belajar untuk ya artinya apa ya? Tamatlah sama buah roh nih. Sampai sepanjang hidup kita nanti, terus kita tetap belajar. Nah, yang kedua, jika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang kedua kita buka di Kisah Para Rasul. Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kuasa di sini berbeda dengan kata kuasa yang ada di, coba. Kuasa di sini pakai kata dunamis, bukan eksosia. Kuasa di sini adalah kuasa Allah yang memberi kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Ada dua kata dalam bahasa Yunani kuasa, yang satu eksosia, yang satunya dunamis. Yang dipakai di Kisah Rasul 1 ayat 8 ini adalah dunamis. Kalau eksosia itu kuasa yang secara sah didelegasikan Tuhan kepada orang percaya untuk menjadi anak Allah, untuk mendemonstrasikan kuasa itu. Tapi kuasa yang di sini adalah dunamis. Tahu dinamit, dinamo, turunannya ke situ. Jadi kuasa yang kita terima ketika kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, itu bergerak terus sehingga mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun panggilan kita, tidak semua kita jadi hamba Tuhan, atau hamba Tuhan kita semua tidak jadi pekerjaannya pendeta gitu maksudnya. Oh, aku tidak bisa ngomong, tidak bisa khotbah di depan. Oke, aku bisanya jadi guru. Boleh. Kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tetapi setiap manusia, setiap umat Tuhan yang percaya, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dikasih kuasa itu, memaksimalkan potensi di dalam diri kita untuk melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendak Bapa. Amin. Apapun pekerjaan kita, kita memiliki kuasa. Tidak hanya pendeta. Oh Pak, kuasa itu hanya di hamba-hamba Tuhan, pendeta. Kuasa mengusir setan, kuasa mendoakan orang sakit. Nah, kita semua bisa. Amin. Ada penelitian katanya bahwa negara Thailand apa Myanmar gitu, karena penduduknya kecil, itu jumlah orang Kristennya itu 2030 itu akan lebih banyak gitu. Kalau kita kan Indonesia penduduknya 250 juta jiwa ya. Kita 10% paling berapa? 10%, 20% paling 50 juta jiwa lah kita. Masih kurang. Nah, Thailand apa Myanmar gitu, orang Kristennya itu jadi bisa jadi lebih banyak. Ternyata setelah diteliti, mereka itu melakukan praktek kuasa ini loh. Artinya gini, ketika ada orang sakit, ketika ada orang yang kerasukan setan, mereka tidak nunggu panggil pendeta lagi. Mereka dengan yakin
mendoakan, dalam nama Yesus kamu pergi. Orang takjub gitu. Mukjizat itu tanda bagi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan orang takjub melihat tanda itu. Oh ya, itu tanda awal. Selanjutnya ya kita harus mengejar, jangan melulu, kalau ada KKR yang dicari mukjizat, yang dicari cuman penyembuhan. Itu boleh, salah satunya, tapi jangan hanya itu yang dicari. Amin. Tapi itu dipakai Tuhan untuk mewartakan kebesaran Tuhan. Termasuk ketika Yesus mengusir orang yang kerasukan, langsung dipindahkan ke babi. Banyak, sampai ada yang ngitung, itu enggak tahu berapa babi itu, kalau dihitung berapa ratus, lalu dibandingkan harga nilai manusia dengan harga nilai babi yang terbuang. Itu hanya tafsiran seseorang aja. Nilai kita memang lebih daripada itu. Artinya dalam diri kita Tuhan pasti memberikan potensi itu. Amin. Ada yang namanya dunamos, dinamit. Jadi itu bergerak terus. Bisa mati enggak itu dinamo? Bisa kalau enggak diasah, kalau enggak dihidupin. Kerjaannya tiap hari enggak merenungkan firman Tuhan. Bisa mati, bisa. Jadi kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia berani menjadi saksi. Amin. Menjadi saksi. Yang saya sedihkan di keluarga saya sekarang, bukan keluarga dari papa ya, keluarga dari mama. Dulu waktu masih ada kakek, kami gereja GKJW, kakek itu GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jawa Timur gitu kan. Kalau di Batak itu kayak HKBP gitu. Oh, semuanya itu Kristen, sampai anak-anaknya, cucu-cucunya. Jadi kalau momen Natal, momen Paskah gitu rame ngumpul dengan atribut Kristen. Tapi setelah kakek ini meninggal dan nenek kami, mbah kami, eyang kami juga meninggal, mereka tuh udah mulai kayak nggak tahu ya. Sama sekali mereka udah pindah ke seberang. Ada yang nikah sama seberang, ada yang cerai, lalu udah punya anak, pindah lagi. Sampai kemarin pas lebaran, aku telepon kan, video call pas lebaran. Aku tengok itu semuanya ada pakai peci. Sisa keluarga saya ya, yang dari mama, sama adik-adik saya. Jadi cucu dari kakek saya yang dulunya semuanya Kristen, enggak ada semua. Semuanya nikah sama orang seberang. Nah itu salah satu beban bagi saya untuk menjadi saksi bagi keluarga saya. Yang dulunya seluruhnya Kristen, sekarang tinggal keluarga mama saya aja. Mama saya ini 9 bersaudara. 9 bersaudara. Cucu-cucunya enggak ada lagi yang Kristen. Sisa saya, adik-adik 2. Nah itu salah satu tempat. Yuk kita doa gitu dalam diri kita. Makanya ditulis gini. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Jadi saksi awal di keluarga dulu. Setelah di keluarga kita menjadi saksi, boleh kita menjadi saksi di tempat lain, tempat pekerjaan, tempat lain. Jangan terbalik. Wow, kalau sama orang lain baik. Cari muka tapi. Sama keluarga sendiri, aduh. Nah itu salah. Nah menjadi saksi, ingat, dari keluarga dulu. Yuk kita benahi keluarga kita. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya perlu mendoakan. Bahkan ini kan online ini kan. Online ini video kan, saya share di grup keluarga saya. Biar mereka lihat. Yuk kembali lagi yuk. Ini bisa di-share dan diputar berulang-ulang sama keluarga saya. Di grup keluarga ada, nanti saya share di situ. Artinya yang dulunya 100% Kristen keluarga kami, habis, sisa saya aja. Dan adik-adik. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka begitu, tapi yang saya tahu, ketika saya ada di keluarga itu, berarti saya tetap harus menjadi saksi. Amin? Yuk kita mulai memikirkan yuk.
kerabat kawan kita. Siapa yang kita doakan setiap hari? Siapa yang kita mau injili? Artinya kalau kita sudah menginjil, bangku-bangku kosong ini tidak ada lagi. Akan penuh, amin. Yuk ke gereja yuk. Oke lah, kalau nak mau ke gereja yuk, ke komsel dulu yuk. Kita menginjil gitu. Pak, gimana sih caranya jadi saksi? Aduh, kan kita udah ada kuasa, udah ada dunamos, sudah ada Roh Kudus. Setelah itu ya pakai diri kita sendiri. Cara bersaksi yang baik adalah kehidupan kita sendiri. Kalau kehidupan kita menyakiti orang lain, kehidupan kita membuat orang lain resah, membuat orang lain tidak baik, atau kita sendiri tidak bisa menjadi contoh, gimana kita mau jadi saksi? Saya nengok gitu kan, kayaknya kalau mau jadi orang baik, orang yang baik ya, tidak perlu jadi orang Kristen. Banyak orang yang bukan Kristen yang lebih baik, betul? Tapi seharusnya orang Kristen itu lebih baik. Tapi kenyataannya, yuk kita belajar. Kita tidak usah musingkan orang lain. Oh iya itu kamu, itu kamu, itu kamu. Tidak. Mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita jadi orang baik. Kita jadi saksi bagi Tuhan. Kita memberitakan Injil. Kita mendoakan keluarga kita. Amin. Yang terakhir. Maka, nih kisah Rasul 1 ayat 12. Ciri yang terakhir, yang tadi menjadi saksi. Yang pertama tadi mengakui Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan, Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus tadi mengakui Yesus adalah Kristus Tuhan, mengingat ajaran Kristus. Yang kedua bisa menjadi saksi. Yang ketiga nih, lihat, kisah Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang ketiga, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti rindu selalu mencari hadirat Tuhan. Amin. Pasti ada menara doa, di mana mesbah doa di rumah, entah bersama keluarga, entah doa pribadi, entah bagaimana. Jadi jangan bilang kalau di gereja bisa jadi orang yang wah kelihatannya rohani, tapi ternyata tidak punya kehidupan mesbah, tidak punya kehidupan doa aja. Itu cuman entertain, cuman performance, tapi dalamnya kosong. Yuk kita jadi orang-orang Kristen yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Amin. Seperti tadi, dunamos itu bisa bergerak dengan cepat. Semakin kita asa di dinamo itu, kuasa dalam diri kita semakin jadi ya. Bisa juga mati. Karena gak pernah cari hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita rindu, kita lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus pagi hari. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, pegang hatimu masing-masing. Tuhan, aku mau jadi alat Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka
mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan. Pagi hari ini kami mohon Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus, penuhi setiap kami, hati-hati kami yang sudah kosong, kami yang rindu pagi hari ini Tuhan, penuhkan dengan Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus telah dicurahkan dan ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini di tengah-tengah. Jadikan kami alat saksi-Mu Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan yang sungguh-sungguh, membebaskan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencelingkan mata mereka yang sudah. Dalam nama Yesus. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Bapak, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu pagi ini. Segala hati yang tertutup, segala keterikatan kuasa iblis, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami bersama-sama berdoa, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan penuhkan kami dengan roh yang baru, dengan urapan yang baru. Kuasa Roh Kudus ada di dalam hati kami yang belum aktif, kami aktifkan di dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Penuhkan kami pagi hari ini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh